pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi problemnya. Seperti, Problemnya hari ini adalah bahwa kinerja manufaktur kita menurun dan sektor industri itu bukan merupakan penggerak ekonomi. Kenapa? Karena sekarang sektor industri itu berkontribusi hanya 18,3% dari PDB. Terhadap PDB kontribusinya kecil. Di tahun 2008 itu termasuk yang tertinggi, 27,8, katakan 28%. Nah, idealnya negara itu memiliki kontribusi dari PDB itu kontribusi dari industri itu 28 sampai 30%. Jadi artinya itu identifikasi pertama. Kedua, identifikasi kita adalah bahwa kontribusi sektor manufaktur terhadap penyerapan tenaga kerja itu hanya 14%. Idealnya sekitar 20%. Jadi itu kita identifikasi dulu. Nah, sehingga akhirnya kita baru membuat pemetaan apa permasalahan yang sudah terjadi selama ini dalam proses kita sekarang mengalami proses deindustrialisasi dini. Ya, di negara-negara lain juga iya, tetapi kita lebih cepat. Akselerasi deindustrialisasi kita jauh lebih cepat dibandingkan Malaysia atau Thailand dalam hal ini. Sehingga kita harus kembali lagi kita bangkitkan. Satu, memang kita lakukan program yang saat ini pemerintah lakukan adalah hilirisasi. Karena apa? Karena memang industri kita banyak berbasis sumber daya alam, bahan baku diolah. Gitu. Tetapi itu tidak cukup, sehingga dalam hal ini Pak Prabowo, Pak Mas Gibran, kita merumuskan bahwa ini hilirisasi ini harus bentuknya industrialisasi. Karena apa? Kita tidak bisa bicara hilirisasi yang saat ini kita memiliki adalah hilirisasi tahap pertama. Mengolah dari bahan mentah menjadi bahan yang pasca smelter saja. Gitu. Padahal nilai tambahnya itu ada di midstream industri sampai ke downstream industrinya itu. Nah, ini bisa saya gambarkan misalkan saja nikel. Sekarang kita melewati proses smelterisasi, itu bisa menghasilkan nilai tambah mungkin sampai dengan 5 kali. Begitu sudah melalui acid leaching, itu bisa menambah nilai itu 30 sampai 40 kali. Kemudian diolah lagi menjadi prekursor, itu bisa menjadi 100 kali. Kemudian menjadi baterai, itu bisa nilai tambahnya 300 kali. Kalau kita sudah bisa memproduksi mobil listrik, bisa 500 sampai 700 kali. Jadi kuncinya di sini bahwa pemilik sumber daya alam belum tentu bisa menikmati nilai tambah yang begitu besar. Yang memiliki nilai tambah yang paling besar dan paling menguntungkan adalah pemilik bukan rantai produksi saja, tetapi hari ini teknologi. Sehingga kita kemudian akan membangun industrialisasi yang juga syarat dengan teknologi, termasuk apa? Termasuk kita memberikan pelatihan, skilling, upskilling dari sumber daya manusia kita untuk melakukan penguasaan terhadap